Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan linear, sistem persamaan linear. Nah, ini sistem persamaan linear, jadi semuanya semua persamaannya bentuknya linear. Jadi yang di sini kita sebagai contoh ini kita punya persamaan. Jadi ada A, I, J itu adalah koefisiennya. Ini konstanta biasanya, koefisien. Nah, selanjutnya itu IJ dan BI itu juga nilai tetap. Oke, jadi kita menyelesaikan yang kita ingin tahu berapakah nilai dari x0 sampai xn. Jadi ini variabel yang belum diketahui. Oke, jadi permasalahan sistem persamaan linear ini sering dijumpai di berbagai bidang, contohnya teknik elektro, teknik sipil untuk menghitung rangkaian atau menghitung bangunan yang nanti setelah kita menggunakan hukum Newton atau hukum Kirchhoff untuk rangkaian, kita mendapatkan sebuah persamaan, biasanya persamaan linear. Nah, jadi hari ini kita membahas dua metode. Jadi metodenya yang kita kerjakan, metode numeriknya yang kita kerjakan di sini adalah metode eliminasi Gauss. Dan yang kedua adalah metode iterasi. Gauss-Seidel. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan metode numeriknya, kita pertama melihat dulu permasalahannya. Jadi kita pertama melihat mengubah bentuk dari persamaan sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks. Jadi kita bisa bikin bentuk matriks A seperti ini. Jadi ini matriks A-nya. Oke. Dan juga matriks X dan matriks B. Nah, dari situ kita mendapatkan sebuah persamaan matriks AX sama dengan B. Jadi ini persamaan matriksnya. Nah, bisa diselesaikan dengan menggunakan contohnya matriks inversi atau yang lainnya juga. Nah, jadi yang pertama sebelum kita lanjutkan, kita ingin tahu dulu operasi matriks yang bisa kita kerjakan dengan melihatnya. Nah, sebagai contoh, supaya kalau kita guna banyak elemen mungkin sedikit membingungkan, kita gunakan contoh persamaan linear. Contohnya 3 variabel. Kita punya variabel x, y, z umpamanya. Jadi kita umpamanya sebagai contoh, kita dari suatu permasalahan kita dapat suatu persamaan 2x plus 3y min z sama dengan 2.
X min 2Y plus Z sama dengan 5, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 1. Umpamanya itu suatu permasalahan yang kita peroleh dari sistem fisika umpamanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bisa membentuk matriksnya. Dan jadi kita punya matriks A yang tadi itu. Jadi ini 2, 3 min 1, 1 min 2 1, dan 3 1 2. Jadi di matriks A nya, sedangkan matriks B nya adalah 2 5 1. Oke, jadi itu kita punya matriks A dan B. Oke, selanjutnya kita pelajari dulu operasi matriks yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu mungkin kita ubah dulu bentuknya. Jadi ini kita ubah dengan menggunakan matriks, menggunakan namanya matriks augmented. Jadi ini matriks gabungan antara matriks A dan matriks B. Kita buat 2 3 min 1, 1 min 2 1, 3 1 2. Kita gabungkan dengan matriks B nya. Ini matriks A nya digabung dengan matriks B 2 5 1. Jadi kita buat matriks augmented. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan matriks ini tanpa mengubah solusi permasalahannya? Jadi kita bisa ubah, kita bisa atur kembali, kita bisa ubah matriks augmented tanpa mengubah solusi sistem persamaan linear. Jadi kita dapat kita kalau kita perhatikan ini ada 3 persamaan. Jadi apa yang kita lakukan tanpa mengubah persamaan itu? Jadi solusinya tetap sama walaupun kita atur-atur kembali supaya kita lebih mudah mendapatkan solusinya. Oke, jadi ya operasi matriks yang bisa kita lakukan adalah ini. Operasi matriks yang bisa dilakukan tanpa mengubah solusi. Jadi ingat, tanpa mengubah solusi itu. Jadi operasi matriks, jadi yang pertama kita bisa menukar baris I ke baris dengan baris J umpamanya. Jadi kita bisa tukar baris-barisnya dengan baris J. Jadi artinya persamaan ini umpamanya yang kita ini, jadi persamaan 3 persamaan ini kita bisa atur urutannya, tidak masalah. Berarti barisnya itu ditukar-tukar juga tidak masalah. Jadi nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana, bisa ditukar-tukar tanpa mengubah permasalahan persamaannya. Jadi kita bisa menukar baris yang ke I atau dengan baris yang ke J. Yang kedua, kita bisa mengalihkan satu baris
atau beberapa baris juga sama. Ini baris umpamanya kita mengalihkan baris ke I dengan skala. Ini non negatif. Ya, saya tanda ini. Jadi non negatif. Non zero, salah saya. Mohon maaf ini. Non zero. Jadi kalau zero kan hilang semua. Jadi artinya kita bisa mengalihkan persamaan satu baris saja, mau dikalikan berapa saja juga boleh, asalkan tidak 0 gitu. Jadi tidak boleh skalanya 0. Oke, jadi yang ketiga kita bisa menambahkan umpamanya ada skala S kali baris I ke baris J. Jadi umpamanya ada mungkin ada skala, ini faktor skala S, ini faktor skala. Jadi artinya kita bisa menambahkan dari baris I ke baris J. Jadi artinya baris J itu ditambahkan dengan S kali baris I. Jadi tanpa mengubah solusinya. Jadi kita berapapun yang kita tambahkan, sebelumnya kita kalikan dulu, kita skala dulu yang sebelum kita tambahkan itu. Jadi tidak masalah. Nah, jadi tetap solusinya yang kita dapatkan juga tetap sama. Oke, jadi itu 3 operasi yang bisa kita lakukan tanpa mengubah solusi persamaan linier. Oke, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya kita cara menyelesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Jadi dengan cara ini kita bisa menambahkan di baris-barisnya itu supaya menghilangkan satu kolom dan satu kolom yang lain. Jadi ini di permasalahannya saya ini edit. Oke, jadi ini kita gunakan eliminasi Gauss. Yang pertama kita mulai dari paling atas. Jadi ini baris pertama ini dinamakan dengan baris pivot. Tuh. Nah, terutama yang nanti target kita adalah bagaimana caranya supaya yang bagian kolom ya bagian di bawah nilai pertama di pivot ini, jadi di bawah ini, jadi ini kita targetkan semuanya 0 nanti jadi targetnya. Oke, jadi itu kita. Nah, caranya supaya kita nolkan, jadi kita lakukan operasi baris tadi itu. Nah, kita sebelum kita lanjutkan itu, kita paling gampang kita buatkan rasio. Jadi ini M21 itu rasio antara nilai yang pertama yang di sini adalah 1 dibagi dengan nilai yang ini. Jadi dibagi 2 dapat setengah. Sedangkan M31 adalah nilai yang pertama baris ketiga dibagi dengan nilai pertama di baris pertama. Itu jadi 3/2. Jadi ini semacam skala supaya nanti kita mengurangi baris ke barisnya itu. Nah, selanjutnya kita eliminasi baris kedua dan baris ketiga. Jadi caranya adalah
Ini kita gunakan R itu menyatakan baris. Jadi kita gunakan baris kedua dikurangi M21 baris 1. Jadi kita lakukan operasi baris ketiga sini juga M31 kali R1 gitu. Jadi kita kurangi baris kedua dengan skala baris pertama, sehingga kita eliminasi di kolom pertama. Oke, kalau kita lakukan itu dengan melakukan operasi baris itu, kita dapatkan matriks selanjutnya adalah 2, 3, min 1, 2. Ini tetap sama baris ini. 0, min 3/5, 3,5, 3,5, 1,5, dan 4, 0, min 3,5, 3,5, min 2. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi kita udah dapatkan, kita eliminasi bagian ini. Selanjutnya kita ingin eliminasi yang ini. Jadi ini sekarang kita punya, ini namanya baris pivotnya sekarang. Sekarang kita punya rasio 32, itu nilai yang tidak nol itu, jadi minus 3,5 dibagi minus 3,5, jadi rasionya sama dengan 1. Jadi ini gampang. Jadi kita bisa lakukan operasi baris. Jadi baris ketiga dikurangi dengan M32, ini kebetulan 1, kurangi dengan baris kedua. Oke. Nah, hasilnya kita dapatkan 2, 3, min 1, 2, 0, min 3,5, 1,5, 4, 0, 0. Oh, ini ada kesalahan sedikit ini. Oh ya benar. 0, 0, 2, min 6. Oke. Jadi itu setelah kita operasikan baris 3 dikurangi dengan skala baris 2, kita dapatkan itu. Nah, selanjutnya jadi kita mendapatkan sekarang bentuk matriks yang kalau kita lihat ini matriks triangular. Jadi ya semuanya di sebelah bawah, kiri bawah itu semuanya 0. Itu namanya matriks triangular. Oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita namanya mensubstitusi kembali. Jadi setelah itu ada substitusi kembali. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, di sini karena ada desimal di situ supaya kita operasinya sederhana, kita kalikan dengan 2. Jadi baris kedua itu kita kali dengan 2. Jadi kita dapatkan 2, 3, min 1, 2, 0, min 7, 38, 002, min 6. Oke, selanjutnya kita gunakan substitusi kembali. Oke, kita lihat paling bawah dulu kita kerjakan, baris paling bawah. Kita baris ketiga, kita lihat kita punya persamaan 2Z sama dengan min 6.
Jadi kita dapatkan Z-nya sama dengan min 3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke atas, ke baris kedua. Kita dapat punya min 7Y plus 3Z sama dengan 8. Gitu. Jadi kita masukkan min 7Y plus 3 min 3 sama dengan 8. Jadi dapat min 7Y sama dengan 17. Oke, jadi Y-nya sama dengan min 17/7. Oke. Yang terakhir, jadi kita dapatkan solusinya ini. Yang terakhir, baris pertama, kita punya 2X plus 3Y min Z sama dengan 2. Jadi 2X plus kita substitusi 3 kali min 17/7 dikurangi min 3 sama dengan 2. Oke, di situ kita dapatkan 2X min 51/7 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan 2X sama dengan 44. Kita hilangkan dulu, bisa dapatkan kita satu, kita coba hilangkan supaya sederhana. Min 51/7 sama dengan 1, karena ini kita kurangi min 1. Jadi 2X sama dengan 51/7 dikurang 1 berarti 51 min 7/7. Oke, tadi kita dapatkan 44/7. Jadi X-nya sama dengan 22/7. Oke, jadi itulah proses. Jadi kita ulang kembali. Jadi kita dapatkan solusinya dengan cara eliminasi dengan menggunakan operasi-operasi baris yang diperbolehkan tanpa mengubah dari persamaan linearnya. Kemudian kita lakukan satu persatu eliminasi untuk kolom per kolom sehingga kita mendapatkan semua elemen yang di bagian kiri bawah itu 0. Selanjutnya kita lakukan substitusi kembali sehingga kita mendapatkan solusi dari persamaan linear. Oke, mungkin itu dulu bagian ini. Nanti dilanjutkan ke video bagian solusi iterasi dengan menggunakan metode Gaussian. Itu saja dulu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, silahkan diskusi di daring Undram atau minta kontak langsung melalui WA. Terima kasih, semangat belajar.